Shalom, kita satukan hati kita untuk berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, Jumat tanggal 30 Desember 2022. Tertulis di Wahyu pasal 22 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan isinya demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa terasa, bahkan mungkin tanpa kita sadari, bahwa kita telah mau melewati hari-hari kehidupan kita dan sekaligus akan menyelesaikan tugas-tugas kita di kurun waktu 2022. Karena 2 hari sejak hari ini dan besok kita akan mengakhiri atau melewati tahun 2022. Dan kita akan memasuki tahun yang baru 2023. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu jika kita menoleh ke belakang sebentar tentang bagaimana kita melihat di awal tahun ini, melihat perjalanan hidup kita di tahun yang telah kita jalani ini. Awalnya kita memang dipenuhi banyak keraguan-raguan. Tetapi sungguh sangat luar biasa kasih Tuhan yang telah kita miliki dan rasakan. Selama proses perjalanan kehidupan kita dan pekerjaan kita 1 tahun ini, kita selalu disertai oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan telah memenuhi kehidupan kita, walaupun mungkin dalam hal pencapaian apa yang kita upayakan atau kita dambakan mungkin masih belum terrealisasi. Namun di ketidakberhasilan tersebut, kita tidak memiliki pemahaman bahwa kita akan jatuh ke dalam keputusasaan. Dan juga pasti ada di perjalanan pekerjaan dan perjalanan hidup kita selama setahun ini, ada banyak sukacita yang kita telah raih dan rasakan. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjelang penghujung tahun ini, kita disapa oleh firman Tuhan, yaitu kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Itulah yang dialami oleh apostel atau Rasul Yohanes ketika dia harus diasingkan ke Pulau Patmos karena ketaatan dan kesetiaannya kepada firman Tuhan. Tetapi ketika menurut dunia dia akan tidak lagi mengalami sukacita karena dia cenderung kepada kehidupan yang tidak ada lagi gunanya. Tetapi Tuhan menampakkan, Tuhan membukakan rahasianya kepada dia. Tentu dalam hal itulah dia memesankan dan mendoakan gereja-gereja di Asia untuk tetap percaya, berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang memampukan dia bukan hanya bertahan dalam hal tantangan yang dia hadapi, tetapi kasih karunia Tuhan memampukan dia untuk melihat ke depan, ke janji yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan yang memelihara, menuntun kehidupan Rasul Yohanes. Itulah juga Tuhan yang kita imani, yang menuntun kehidupan kita. Bukan hanya sebatas mengakhiri tahun ini, tetapi meraih hari esok yang akan kita raih, kita rasakan, yang Tuhan akan janjikan dan berikan kepada kita masing-masing. Oleh sebab itu,
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah di setiap perjalanan kehidupan dan pekerjaan kita, kita selalu katakan, biarlah juga di perjalanan kehidupan kita, kita selalu memiliki ketaatan kepada Tuhan. Sebab dengan ketaatan kita tersebut, kita akan semakin dipenuhi, dikuasai oleh kasih karunia Tuhan. Selamat untuk dipenuhi kasih karunia Tuhan, untuk merasakan kehidupan yang Dia akan berikan. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena sampai saat ini kami meyakini bahwa anugerah-Mu lah yang memenuhi kehidupan kami. Sehingga sampai ke penghujung tahun ini, kami boleh disapa oleh firman-Mu, kami boleh merasakan sukacita yang dari Tuhan. Dan itulah harapan kami Tuhan. Bila mana Tuhan memenuhi kehidupan kami dengan kasih karunia-Mu di tahun ini, itulah juga yang kami harapkan, yang kami dambakan, yang kami imani, bahwa kasih karunia-Mu akan menghantarkan kami untuk memasuki tahun yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Horas.